jadi tahu mana yang di luar kendali kita, misalkan terkait regulasi dan sebagainya, ada sejauh mana ada hal-hal yang masih bisa ada dalam kendali kita. Nah, itu kita identifikasi ya di tahap define. Kemudian di tahap develop, setelah kita tahu apa hal-hal yang ada di yang kendalinya masih ada di kita, itu kita develop. Nah, maksudnya develop itu kita ideasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita FGD dengan industri, kemudian kita melihat possibility mana yang bisa kita coba terapkan, kemudian kita membuat skenario penerapannya alias prototyping, kemudian kita uji. Nah, dari hasil uji itu kita ambil kesimpulan. Itu alternatif pertama, artinya kita ambil studi kasus suatu industri alas kaki yang kita jadikan pionir untuk ke arah ekonomi sirkular ini, tentu saja dengan disclaimer bahwa penelitian ini mungkin belum bisa merepresentasikan seluruh industri alas kaki, namun hanya merepresentasikan industri alas kaki dengan karakter, misalkan skalanya bagaimana, reputasinya bagaimana, yang pokoknya karakternya harus kita tuliskan dengan rinci gitu. Nah, itu alternatif pertama. Artinya berangkat dari suatu studi kasus, dan dalam hal ini Mbak, misal sirkular ekonominya itu tidak 100%, artinya ada hal-hal yang ini masih pakai lem yang nggak ramah lingkungan, ini masih pakai ini itu kita koleksi kan kendalanya. Nah, yang kita nanti mengidentifikasi mana hal-hal yang sebenarnya ada alternatifnya, namun harganya mahal. Misalkan sebenarnya ini bisa, nah itu kan kita analisis ya. Ada hal-hal yang memang oh ya opo maneh ya nggak bisa, ternyata kita buat sangat ramah lingkungan 100%, ternyata nggak bisa dalam hal lemnya, dalam hal ininya. Ya sudah, ada hal-hal yang kita biarkan, mana hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan gitu. Nah, itu kan juga bisa ya. Artinya expect 100% mungkin nggak bisa, tetapi 0% ya enggak juga gitu kan. So penelitian ini nanti bisa how extend kita bisa dengan ekonomi sirkular. Itu satu. Yang kedua itu mungkin kita ambil salah satu point of view, katakan tadi itu tentang pengembang produksi ya, produksi yang comply dengan circular economy. Nah, kalau yang saya pernah lihat itu kayak di kulit itu kan bagaimana supaya waste-nya zero, ataupun kalaupun ada waste itu ada pemanfaatan lain atau apa gitu ya, cari strategi-strategi seperti itu, sehingga yang dilakukan adalah kayak mempelajari proses-proses produksi dan mengidentifikasi hal-hal mana yang menyebabkan tidak ramah lingkungan itu tadi. Nah, tapi fokusnya itu mungkin kalau yang tadi itu dari proses produksi sampai mungkin marketing sampai apa gitu ya. Nah, yang ini nanti mungkin bisa yang produksi tadi itu mungkin
bisa dilakukan terhadap beberapa industri alas kaki, tetapi dengan tipikal produksi yang sama. Nah, itu juga bisa, Mbak Lupita. Itu tadi sekedar ide-ide aja dari saya ya. Mungkin nanti Mbak Lupita juga ada ide lain, silakan. Oh, baik, Bu. Iya. Bu mohon izin bertanya, Bu. Kalau untuk yang pertama tadi ya, Bu, itu untuk kan ada skenario penerapan dan ujinya. Itu seperti apa? Ya, ujinya itu seperti apa gitu, Bu? Saya masih belum kebayang. Uji prototyping itu ada seharusnya, kalau idealnya itu diiterasi berkali-kali sampai siap. Artinya iterasinya itu bisa sekali, 2 kali, bahkan sepeda bambunya siapa itu yang di Temanggung itu, Cindy Kartono ya, itu kan sampai 11 kali ya. Tapi kalau di tesis ini 1 kali aja sebenarnya nggak apa-apa, karena kan kerja sendiri, nggak sama tim, nggak ada funding ya, jadi kita realistis aja. Tapi yang dimaksud di sini bahkan pada tahap sketsa aja, kalau itu sketsa, kalau Mbak kan mungkin bisa berupa SOP. Prototipenya itu berupa SOP, kita kasih tahu bahwa alurnya begini. Nah, testing itu salah satunya itu misal nih ya, kita pakai feedback capture grid yang mungkin saya pernah sampaikan di kuliah design thinking. Feedback capture grid itu kita menanyakan 4 hal untuk setiap alternatif yang kita tawarkan. Misalkan nih, 3 alternatif yang kita tawarkan nantinya setelah melalui tahapan yang panjang itu, misal kita punya 3 alternatif. Alternatif pertama, untuk lem pakai yang gak ramah lingkungan, tetapi untuk bahannya itu harus ramah lingkungan, misalkan kayak gitu. Artinya alternatif pertama ada konsekuensi biaya produksi lebih mahal, misal gitu ya. Tetapi kita arahkan ke kalangan tertentu yang mungkin bisa beli barang yang lebih mahal tapi lebih ramah lingkungan. Alternatif kedua, misalkan fokus pada ini bisa murah tapi tingkat keramahan lingkungannya itu lebih rendah, tapi ada potensi UKM itu lebih adaptif, lebih bisa bertransformasi menggunakan alternatif kedua ini, karena ada kayak masa transisi lebih ramah bagi UKM yang sedang dalam masa transisi, misalkan kayak gitu. Alternatif kedua. Terus alternatif ketiga mungkin ada lagi. Nah, Mbak Lupita itu mungkin akan berhadapan dengan kondisi-kondisi trade-off. Kondisi trade-off itu ketika kita mementingkan yang aspek A, kita merelakan aspek B tidak terpenuhi, kan biasanya kayak gitu kalau trade-off itu kan. Dari 3 alternatif itu, alih-alih kita yang menentukan, itu kita teskan kepada pelakunya langsung, kepada UKM dalam hal ini. Nah, kalau pakai feedback capture grid itu kita tanya 4 hal. Untuk alternatif A, alternatif A ini apa yang Bapak sukai, apa yang Bapak setuju, atau Bapak atau Ibu ya, apa yang Bapak setuju. Terus yang kedua, apa yang Bapak nggak setuju atau nggak sukai. Yang ketiga, kira-kira Bapak ada saran apa. Yang keempat, kira-kira Bapak ada pertanyaan apa terkait alternatif pertama. Hal yang sama kita tanyakan lagi tentang alternatif kedua. Kalau yang kedua sukanya yang apanya, nggak sukanya yang apanya. Kalau alternatif ketiga, sukanya apanya, nggak sukanya apanya. Jadi kita akan dapat insight Bu. Kita akan dapat insight dari pelakunya langsung, bukan dari kita sebagai peneliti ya, dari pelakunya langsung tentang
3 alternatif yang tadi sudah kita minta pendapatnya. Sehingga rekomendasi kita nanti bisa jadi bukan A, bukan B, bukan C, tapi kombinasi antara A, C, kayak A, B, kayak B, C, apa gitu ya, atau bahkan something yang sama sekali baru, bisa jadi juga kayak gitu. Itu yang disebut testing. Artinya yang ditestingkan itu adalah ide tersebut kita interviewkan atau kita FGD-kan kayak gitu, Mbak Lupita. Bisa itu. Baik Bu, berarti arahnya itu mungkin outputnya itu berupa usulan sistem, usulan model bisnis untuk sirkular ekonomi. Tapi ini pendekatannya berarti seperti apa ya? Mungkin mohon koreksinya ya Bu kalau salah. Mungkin apakah ini seperti participatory desain, karena yang mengusulkan jadi dari pelakunya langsung gitu Bu? Atau itu beda Bu? Itu iya sih, cuma design thinking itu juga kan sangat partisipatoris sebenarnya. Jadi pakai design thinking aja nggak apa-apa, karena itu sudah include di situ. Artinya kita mulai dari proses empathize dulu kan. Kita coba ngertiin apa kesulitannya dia, kita coba definisikan. Ketika definisi kita FGD. Pas ideasi kita misalkan mau melibatkan alas kaki, jika kan Mbak Lupita punya akses atau punya kesempatan untuk itu nggak, kalau misalkan FGD sama UKM kayak gitu? Mungkin kan apa enggak? Bisa. Memungkinkan. Oh, itu bagus banget kalau memungkinkan. Kita bisa FGD gitu sama mereka. Kalau nggak memungkinkan ya udah interview satu-satu. Tapi kalau bisa FGD itu asik banget, terutama pada tahap develop ide gitu ya. Atau prototyping itu ya wes pakai Miro, pakai post-it gitu aja, karena kan prototypingnya berupa membuat alur kan, membuat perencanaan, bukan berupa bikin produk kayak gitu, enggak. Sebenarnya prototypingnya tuh berupa model bisnis yang itu direncanakan sendiri oleh orang-orang, tapi jangan hanya merencanakan satu. Misalkan ya, proses ideasi dan testing itu dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dalam bentuk workshop. Hari pertama khusus FGD untuk membuat model bisnis ya. Terus hari keduanya FGD khusus untuk menelaah alternatif model bisnis yang sudah dibuat di hari sebelumnya. Misalkan untuk di model bisnis, alternatif model bisnis itu didesain oleh katakan 12 orang gitu ya, 12 orang pengrajin, terus 12 UMKM itu bisa menghasilkan berkelompok ya, misalkan bisa menghasilkan 3 alternatif. Masing-masing kelompok 4 orang bisa menghasilkan 3 alternatif. Nah kayak gitu kan enak toh Mbak Lupita. Artinya kita bisa iniin sendiri, bisa meminta mereka untuk membuat ide sendiri, tapi kita memprovokasi, memberikan lontaran ide tanpa mereka harus turuti sepenuhnya, karena kan mereka yang lebih tahu kan. Oh, kita yang memprovokasi gitu. Itu bisa pendekatannya design thinking kalau kayak gitu. Baik Bu, jadi lumayan kebayang
Soalnya kemarin saya bingungnya kayak outputnya ini nanti apa gitu. Kalau framework, takutnya kan waktu itu sepertinya Bu Elia pernah bilang kalau framework itu lebih mungkin ke bahasan Tiga. S3. Iya. Jadi Itu nanti bisa lanjut ke S3. Iya Bu. Oh, baik, Salah Bu. satu aja, salah satu. Jadi tugasnya Mbak Lupita sekarang itu kayak pick one, ya, pick one case mungkin ya, pick one case atau yang menurut Mbak Lupita itu paling gampang diajak bekerja sama gitu, misalkan ya, one case atau apa itu namanya, 3 cases, tapi kalau bisa saya sarankan itu persona yang similar gitu loh. Artinya ini 3 UMKM ya, tapi 3 UMKM itu merepresentasikan kalau orang itu satu persona gitu loh Mbak. Jadi bukan 3 UMKM itu yang beda-beda gitu. Ini nih mirip kalau itu memang 3 UMKM. Mungkin kalau misalnya beda market gitu masih bisa disebut satu persona nggak? Contohnya misal ada pijak bumi gitu. Pijak bumi ini termasuknya kelas menengah atas. Nah, mereka mereka kan arahnya memang ke sirkular ekonomi. Ada lagi yang memang mereka ada UMKM namanya Abjek daerah Mojokerto, itu mereka mengolah limbah gitu Bu. Jadi arahnya sebenarnya ke sirkular ekonomi juga, cuma mereka menjualnya itu ya karena itu mengolah limbah biasa. Ya jadi biasa. Jadi kalau dari karakter, mungkin dari karakter brandnya itu beda, cuma sebenarnya tujuan mereka sama-sama. Mau dibandingkan juga bisa. Itu alternatif ketiga, dibandingkan. Kalau membandingkan, kita lihat lebih dalam, kita menelaah, itu nggak harus sampai prototyping Mbak, karena itu too much gitu ya. Jadi Mbak Lupita itu empathize, define ya, empathize, define pijak bumi. Terus empathize, define yang UKM Mojokerto. Kemudian kita buat perbandingan di antara keduanya. Gitu. Apa kendalanya dan sejauh mana, atau mungkin tambah lagi kalau cuma 2. Mungkin kurang ya, 1 lagi misalkan 3. Kemudian kita melihat di antara 3 tipe itu apa kesamaannya, apa perbedaannya, dan sejauh mana mereka bertiga itu comply dengan teori-teori sirkular ekonomi. Maksudku comply itu gini loh, benang merah di antara 3 kasus tersebut mana yang mendukung teori sirkular ekonomi, bahwa memang kesulitan sebagian besar perusahaan itu ada di situ, dan apakah sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa kesulitan itu di mana dan opportunity itu di mana, misalkan gitu, bisa Mbak Lupita. Itu artinya membandingkan 3 kalau personanya beda-beda. Kalau satu misalkan pijak bumi tok aja yang diangkat untuk mengetahui level sirkular ekonominya pijak bumi, itu bisa kita pakai alternatif pertama gitu. Jadi FGD-nya itu antar pijak bumi sendiri, mulai dari owner,
produser, pokoknya marketing itu ya, mereka dari latar belakang divisi yang berbeda-beda di FGD kan, tapi mereka itu dari pijak bumi semua gitu. Oh, baik Bu. Bikin ide barengan gitu loh Mbak. Iya Bu. Jadi tinggal mana yang kalau milih gitu ya, mana yang resourcesnya secara waktu, tenaga, opportunity lebih memungkinkan untuk Mbak Lubita. Itu cara milih yang mana. Terus yang kedua, yang mungkin lebih kepake dalam pekerjaan gitu, lebih bisa diimplementasikan gitu. Lebih real gitu misalkan. Gitu sih Mbak. Berarti ini Iya Mbak. Halo, suaranya suaranya berbet. Suaranya berbet. Mbak Lupita suaranya berbet. Halo? Enggak kedengeran. Oh, iya Bu. Nah, ini udah. Ya, ini Halo. Nah, kayaknya nggak bagus ya koneksi internetnya. Di sana mungkin bisa pakai chat atau gimana? Cek. Sama, belum kedengeran. Aduh, belum. Aduh, internetnya. Mbak Winda kedengeran suara Mbak Lupita, Pak? Tadi mau cocok koneksiku. Tadi denger Bu yang ngecek itu. Yang tadi coba kalau Lupita. Nah, tapi kan terakhir. Iya, berbet. Oh, iya kayaknya hilang toh. Iya, hilang Bu. Aku ini kenapa ya? Pakai wifi sama pakai gini juga. Aduh. Iya Bu, berarti cek ini, kalau ini udah jelas belum Bu? Winda? Udah Kak, di aku udah jelas. Iya, berarti arahnya mungkin setidaknya tesis ini lebih ke gambaran gimana sirkular ekonomi jika diterapkan di IKM alas kaki di Indonesia gitu ya Bu? Ya betul, cerita besarnya gitu, cuman fokusnya kan? Iya, fokus perlu segera ditentukan ya. Iya, baik Bu, ke model bisnisnya seperti apa, atau mungkin dari produksinya gitu ya Bu, atau mungkin mau dibandingkan. Sebenarnya kalau misalnya yang membandingkan ini mungkin lebih yang paling mudah ya Bu. Cuma kalau misalnya kebermanfaatannya itu sendiri lebih menurut Bu Elia yang mana Bu? Apakah mungkin nomor yang 1 atau yang 2 gitu Bu? Kalau yang dibandingkan itu arahnya memang nanti ke teoritis. Jadi memberikan kontribusi terhadap teori aja gitu. Kalau Mbak Winda sama Mbak Lupita nggak punya kenalan, nggak punya power untuk mengadakan FGD, untuk masuk terlibat dekat dengan industri gitu, maka alternatif yang membanding-bandingkan tadi bisa digunakan, karena kan yang diperlukan hanya interview gitu dengan industri alas kakinya. Tapi kalau punya koneksi ke dalam, punya hubungan baik dengan UMKM-nya, punya kesempatan ngadakan FGD gitu,
Nah, itu bisa dimanfaatkan sekalian. Mungkin banyak insight-insight menarik yang kalau misalkan kita yang mengusulkan, oh kita bikin kegiatan ini, model bisnisnya gini, belum tentu benar juga kalau ternyata mereka punya banyak pertimbangan yang kita nggak menduga, oh ada ya masalah-masalah kayak gitu. Iya Bu. Gitu sih, kalau ya coba kalau menurut Mbak Lupita gimana? Sepertinya saya tertarik yang pertama sih Bu, mungkin bisa coba mengusahakan FGD gitu. Soalnya ini juga kan ada ada pendampingan rutin dan saya terlibat di dalamnya, barangkali nanti salah satu topik untuk misalnya pas lagi pendampingan ke beberapa IKM gitu kan, ini kan model bisnisnya ini coba mungkin ditanyakan dengan tadi yang feedback capture grid-nya itu ya Bu, yang tadi itu mungkin ya betul. Lu bisa sih sama itu design thinking workshop gitu aja ngomongnya, jangan FGD. Kalau FGD kan nanti ya itu padahal FGD sebenarnya tapi dikemas dalam design thinking workshop gitu. Tapi dulu saya pernah Bu design thinking Bu ke IKM, terus kurang begitu menerima gitu Bu, maksudnya opo kayak gitu IKM kan kayak untuk list masing-masing di post-it itu mereka kurang bisa terbuka jadinya. Jadi waktu itu pernah melakukan design thinking, cuma kita cuma nulisnya analisa kebutuhan untuk pendampingan IKM gitu. Nah, nulisnya pun itu dibantu dengan mungkin ada dari kami yang ngobrol-ngobrol terus muncul nih idenya atau permasalahannya apa itu baru ditulis gitu sama kami gitu Bu. Itu soalnya terlalu ujung Mbak, terlalu itu kan tahap empati kan, analisis kebutuhan IKM itu kan tahap empati. Tahap empati itu kalau langsung FGD itu nggak semuanya bisa, kan itu perlu dikorek ya. Paling efektif itu interview 1 jam kayak gitu loh Mbak, interview dengan masing-masing orang, terus kita yang mengkodekan sendiri, terus kita yang mencoba ngatur ya, nyusun ya, terus habis itu baru kita lihat bersama gitu ya. Jadi itu sebelum FGD-nya malahan. Sebelum FGD-nya kita udah interview dulu, habis itu ketika tahap define-nya itu yang kita bareng sama mereka. Aku coba memprioritaskan, bener prioritasnya kayak gini. Oh iya kayak gitu, tapi bisa jadi malah dia tambahi, atau bisa jadi yang kita anggap penting banget menurut dia enggak sih, yang kita anggap sulit bagi ternyata gampang, kan bisa jadi kayak gitu ya. Terus itu membuat ide barengan. Nah kalau tahap prototyping itu lebih seru sebenarnya, karena kita kompetisikan gitu ya, misalkan 3 kelompok bikin model gitu. Oh berarti kemarin itu berarti desain thinkingnya salah ya, berarti FGD-nya lebih nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Mungkin ada yang deep, ada yang nggak bisa deep gitu. Bisa. Nah itu nanti kalau FGD mau di Sidoarjo atau mau di Bandung? Kalau FGD ini kalau misal online gitu itu bagaimana Bu? Atau harus mereka gimana? Mereka
tipenya gimana? Apakah mereka tipe online? Apakah mereka tipe digital gitu? Beberapa kalau yang IKM yang ada yang online atau hybrid, mungkin kayak tesisnya Mbak Dian waktu itu hybrid kalau nggak salah, memungkinkan juga sih Bu. Mereka ada pendampingnya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau pokoknya dipastikan. Ya kan tergantung ini nanti kita mau pilih yang mana. Kalau misalkan pijak bumi gitu ya, artinya kan orang satu perusahaan aja yang kita libatkan, mungkin akan lebih enak kalau langsung di Bandung sana. Iya. Atau yang di Mojokerto gitu. Kalau di Bandung ya terserah mana yang lebih memudahkan. Kan kita pick dulu nih mau pilih yang mana dulu gitu. Baik Bu, ini saya coba tuangkan dulu, mungkin nulis abstraknya dulu gitu ya Bu, atau baiknya yang mana gitu. Nanti kalau saya sudah bisa connect ke internet, mungkin saya kirim ke Bu Elia draftnya gitu ya. Boleh Mbak Lipita, gitu juga bisa. Iya, baik. Mungkin itu sih Bu, mungkin itu dari itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya Mbak Winda ya berarti ya. Silakan. Iya Bu. Saya mau kirim file saya aja ya Bu ya ke Ibu lewat Zoom, boleh ya? Lewat WA aja kalau file. Oke. Siap. Iya, kirimnya lewat WA, tapi Mbak Winda juga bisa langsung share screen juga nggak apa-apa. Oke. Lewat WA aja dulu ya Bu. Bu Elia. Tunggu Bu. Tesis. Sudah Bu. Oke, sudah Bu Elia. Gimana? Sudah dikirim? Sudah. Oke. Kemarin saya progres terakhir itu udah mateng ke pengalaman pengguna ya Bu topiknya. Terus kemarin itu dibenerin untuk kajian pustakanya itu berarti disamain antara pengalaman pengguna dengan LMS gitu Bu. Oh, ini yang LMS itu ya. Yes. Tak lihat ya. Yang LMS abstraknya belum Bu. Ternyata abstraknya masih yang apa, TNA yang lama itu, jadi abstraknya belum diperbaharui. pengalaman pengguna website. Iya Bu. Pengembangan pengalaman pengguna website pada learning manager. Ini nggak usah design thinkingnya ya. Nah, jadi udah langsung aja pengembangan pengalaman pengguna gitu. Nanti kalau pengalaman pengguna itu biasanya udah langsung orang kebayang design thinking ya. Pengalaman pengguna website pembelajaran pelatihan pegawai pada
LMS Kementerian ATR BPN. Oke. Interesting. Terus habis itu pembelajaran. Nah, Mbak Winda coba cerita, sambil cerita Mbak Winda gimana ini? Iya Bu. Di Halo, latar. Mbak Winda. Halo Bu. Halo. Oke. Jelas ya Bu ya. Mungkin Piye. langsung Sambil ceritain Oh ya, jadi apa permasalahannya. permasalahannya itu ini berdasarkan isu dulu ya Bu ya. Kebutuhan pengguna ini ya permasalahannya ya, Iya, kebutuhan pengguna. mengidentifikasi kebutuhan pengguna, terus pengembangan desain. Oke. Iya, sebenarnya aslinya itu kalau misalnya saya tanya-tanya, ketika ini lebih sudut pandangnya ke ini ya Bu, peserta pelatihan gitu kan. Kalau website kan bisa admin, bisa guru, bisa kalau website pembelajaran seperti itu role-nya. Tapi kalau saya lebih ngambilnya ke peserta pelatihan. Nah, di mana peserta pelatihan itu kalau misalnya saya tanya-tanya secara langsung gitu ya, nah ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, mereka itu bingung Bu untuk mengoperasikan LMS gitu. Kenapa sih bingung kayak gitu? Gitu karena kadang orang pakai LMS itu pakai website itu kayak misalnya kayak pakai HP kan nggak perlu baca panduan gitu ya Bu. Nah ternyata dia itu kayak ternyata di LMS antar mukanya itu memang ya sulit untuk dioperasikan, karena kalau misalnya biasanya di government itu websitenya kayak muncul semua gitu loh Bu, kayak terlalu banyak tampilannya gitu, jadi orang-orang tuh bingung mau kemana gitu, kayak gitu Bu. Kayak gitu. Nah, oke. Itu dulu sudah pernah disampaikan seperti itu ya kayaknya ya. Iya Bu. Nah, terus sekarang kita perlu pilih salah satu atau memungkinkan untuk semuanya. Artinya pembelajaran apa nih untuk apa? Pembelajaran apa untuk ya sebagai pilot? Pelatihannya ya Bu. Mungkin pelatihannya yang bisa diakses oleh non ASN Bu. Oke. Ada di pelatihan sekarang itu manajerial sosiokultural gitu. Jadi pelatihan umum gitu Bu. Itu bisa dijadikan case-nya seperti itu. Pelatihan umum. Iya. Apa aja itu Mbak? Ada pelatihan, ntar Bu saya sambil ini tak stop share dulu ya, aku sambil mobile abis ini bentar. Iya Bu. Ibu lagi dalam perjalanan? Enggak, habis ini sambil nganterin anakku dalam perjalanan, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, siap. Kita lanjut aja, tapi nanti Mbak Winda yang share screen habis ini. Gimana tadi? Iya Bu. Pelatihan apa tadi? Pelatihan manajerial sosiokultural. Jadi itu bisa diakses oleh non ASN ataupun ASN gitu Bu. Oke. Jadi di situ ada pelatihan umum kayak dasar-dasar kepemimpinan gitu-gitu materinya Bu. Terus gimana sih jadi SDM yang unggul, terus etika kerja seperti itu Bu. Menarik itu. Nah, terus udah ditulis belum itu di ininya Mbak Winda? Di mana Bu? Di latar belakang belum Bu? Atau di itu? Di batasan atau di batasan masalah? Perlu ditulis. Jadi yang menjadi Mbak Winda pernah lihat tesisnya Pak Fausil, Pak Rizky namanya. Itu dia membahas tentang e-kontrak. Saya rasa mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya? Contoh gitu ya kali ya. Nah, harus seperti sedetil apa gitu. Halo, dengar suaraku nggak Mbak? Iya, dengar Bu, jelas Bu. Oke. Jadi Mbak perlu tuliskan dulu
tentang sedikit deskripsi tentang pelatihan itu. Terus pelatihan itu untuk apa, siapa, website lamanya itu loh Mbak, itu seperti apa gitu ya. Nah terus setelah diberikan gambaran singkat, nanti jelaskan kesulitan orangnya di mana. Jadi memang jauh lebih memudahkan kalau kita spesifik pilih satu isu. Terus nanti sampai testing juga sih bayanganku ya. Kalau UX itu nggak sampai testing. Iya Bu. Bisa didengar ya suaraku ya? Bisa, jelas Bu. Jelas ya, berarti bahwa itu nanti sama pelatihan. Terus berikutnya Mbak coba samain share screen Mbak Winda. Iya Bu. Share Bisa screen. Mbak jadiin co-host ya? Sudah bisa Bu. Oh udah bisa ya. Oh, ya. Terlihat ya Bu ya? Kelihatan. Draft 2 tesis. Penelitian ini menggunakan data berdasarkan batasan masalah tentang Waalaikumsalam. Masalah tentang apa, pelatihan apa? Itu udah ditulis belum di batasan masalah? Belum. Berarti perlu Ya, ya. itu ya. Nah itu aja. Terus kajian tinjauan pustakanya apa? Tinjauan pustakanya maksudnya apa, sumbernya gitu ya Bu ya? Benchmarking kan kita bukan orang yang pertama Bukan Bu. meneliti permasalahan mengenai UX pada media pembelajaran. Iya. Nah, Mbak Winda kan, nah itu penelitiannya siapa? Teori apa aja? Oh, Penelitian siapa ya? ini ada saya buka aja gitu ya Bu dokumennya. Di sini ada penelitiannya Maslow terkait penggunaan LMS yang dimana dia mendorong motivasi dan keterlibatan dari pengguna gitu. Tapi ada gapnya ada gapnya itu dimana kalau misalnya LMS itu kadang nggak terlalu menarik gitu, dari sisi fitur komunikasi sama medianya nggak menarik gitu. Kalau nggak salah apa yang itu Esmeralda gitu ya jurnal. Sebentar. Iya Bu. Sebentar Mbak. Nantinya kan kita juga akan menelaah LMS-nya yang existing. Iya. Kalau ternyata di LMS existing itu juga tidak menarik secara komunikasi, secara fitur, maka di bagian nanti diskusi atau di bagian di bab 4 Mbak Winda bisa menuliskan sebagaimana yang dikatakan oleh Maslow siapa tadi itu ya. Iya. Nah, maka di kasus ini juga terjadi hal yang sama gitu, bahwa meskipun fiturnya banyak tapi tidak digunakan karena pengguna tidak ada ketertarikan untuk menggunakannya gitu, mungkin karena overwhelmed dengan informasi yang terlalu banyak juga gitu kali. Oke, terus lanjut. Yang kedua ya Bu ya. Ya. Yang kedua itu ini dari mana ya? Ini kayaknya ngambil dari Springer. Ini apa ya bacanya? Pojigo gitu kali ya. Nah ini tuh dia itu intinya itu pengalaman pelajar. Ini learning experience yang dimana juga
ada apa pembelajaran kognitif gitu yang dinilai gitu Bu. Jadi ada aspek-aspek gitu. Nah dia nih orang yang meneliti pertama gitu bahwasanya di LMS itu juga harus ada aspek kognitif yang ya itu paling basic aspek kognitif itu ya paling apa itu namanya nanti kalau misalkan dipakai ASN juga kan biasanya ada kayak kuis-kuis gitu kan. Iya Bu, nah makanya di situ disarankan di dalam penelitian itu harus memiliki personalisasi dan individualisasi yang khusus lah gitu atau yang fleksibel gitu, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Nah itu menarik tuh. Iya. Itu menarik dan agak sulit. Iya. Tapi menarik. Artinya kalau misalkan Mbak Winda bisa menghasilkan LMS yang personalisasi gitu itu menarik, artinya ya kita mengakses modul yang sama tapi si orang A gitu ya itu sukanya sih yang basic aja lah gitu ya, dia apa itu namanya tapi materinya harus dikuasai semua ya. Dia misalkan suka yang basic, yang satunya suka yang kayak yang satunya misalkan suka yang advance, punya curiosity yang tinggi, jadinya setiap kali dia belajar dia pengen belajar lagi gitu. Apa itu ya yang dimaksud custom ya? Tapi ini Bu, kalau di kasusnya sampai kasusnya Mbak Winda. Kayaknya customnya itu di misalkan di pelatihan itu bisa menu-menunya bisa beda-beda Bu kalau diatur gitu. Misalnya ntar ada pelatihan dengan materi ini, terus gimana ya? Iya dia bisa tampilannya beda-beda Bu. Ada yang dia self learning, tapi nanti dia juga ada yang sama tutornya juga gitu Bu. Gitu kayak gitu Bu kalau di gini. Orang yang belajar ini kaitannya sama apa itu namanya tipe-tipe pembelajar itu loh. Pernah dengar nggak? Ada tipe auditori, ada tipe visual. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya Bu. Nah kan kalau orang-orang yang tipe auditori itu sukanya kan sambil dengerin gitu nggak sih? Iya. Terus tipe visual itu baca aja cukup, nggak perlu sampai dengerin. Nah custom itu ya berarti kita harus provide banyak dong berarti. Tapi kan zaman sekarang apa itu namanya teks itu misalkan kita pengen ada yang bacanin itu loh Mbak yang biasanya speech text to speech apa itu kan juga memungkinkan tuh ya. Iya ada text to speech ada Bu di Medium sekarang udah ada. Jadi misalnya ada itu ada tombol volume, kalau diklik dia bisa ngebacain modulnya gitu Bu. Jadi kan orang yang auditori kan terbantu gitu kali ya. Oke lah, maksud saya itu customisasi itu menarik. Nah, tapi nanti bahwasanya customisasinya itu bagaimana, itu harus ideasi dengan banyak pihak. Nggak hanya dua yang kita bicarakan tadi, mungkin custom itu bisa mau macam-macam. Nanti itu kita explore lagi lah, jangan diputusin sekarang gitu. Oke. Terus tapi custom itu menarik, terus sesuai dengan pembelajarnya gitu ya. Iya atau sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan Bu. Ya, gitu. Sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan. Terus yang ketiga itu saya nemu dari Saleh Springer kayaknya nih evaluasi dari UX yang dimana LMS itu menggunakan kuesioner gitu. Jadi untuk LMS ini kan rata-rata sistemnya Moodle Bu. Jadi dia tuh bilang kalau Moodle itu LMS yang
menggunakan Moodle ini mudah dipahamin, efisien, juga selalu ada update karena dia bersifat open source gitu. Nah, tapi juga di sini juga karena dia apa? Open source, Bu. Jadi kayak kayak gratis gitu, kayak WordPress kan open source, Bu. Iya. Nah, terus di situ dia bilang juga, tapi hasil ini menunjukkan kalau desain UX itu bergantung siapa yang buat juga gitu, harus dirancang oleh pakar desain antarmuka ataupun profesional pengalaman pengguna gitu. Nah, kalau di tempat saya ini jadi nggak ada, Bu, yang ngedesain-desain gitu. Jadi misalnya nih saya kan langsung berhadapan dengan atasan ya, Bu ya. Atasan saya tuh kayak, jadi cuma ada satu orang yang dia tuh ngoding aja gitu tanpa ada perancang desainer gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya butuhin UI-nya. Iya, UI-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya butuh fitur ini langsung masukin gitu. Jadi nggak dipertimbangkan dengan itu kepuasan pengguna. Iya, Bu. Jadi ya orang bingung pas make gitu. Itu. Padahal tipe ASN ini gimana? Winda, kan ASN itu range umurnya banyak banget ya, mulai dari yang muda-muda sampai yang tua-tua. Sampai setua apa orang yang dikasih pelatihan ini? Apakah memang hanya untuk yang muda-muda atau memang range umurnya banyak? Kalau misalnya yang pelatihan itu sekarang yang nggak terlalu tua-tua banget, Bu. Kalau yang tua itu dia justru jadi widya iswara atau jadi istilahnya dosen gitu loh, Bu, dosen utama di sana gitu. Berarti kan kita bisa lebih leluasa menawarkan fitur. Iya, yang menggunakan sebenarnya kayak bisa melalui orangnya bisa ini, Bu, beradaptasi dengan teknologi gitu. Iya, oke. Berarti gampang sebenarnya, tinggal bagaimana kita berarti pengalaman pengguna yang kita tawarkan itu bukan supaya mereka ngerti, tapi supaya mereka lebih intens, nggak gampang boring, nggak gampang bosen ketika berinteraksi dengan LMS ini gitu kan. Iya, Bu, soalnya saya di latar belakang pas saya ngeliat di statistik itu saya masukin kan ya, Bu ya. Nah, itu ada total ada 60.000 pengguna yang terdaftar dan udah ada, maksudnya di sini juga ada 600-an program pelatihan. Tapi kalau misalnya dicek itu cuma belasan gitu, Bu, yang menggunakan LMS itu kayak gitu, kecuali ada unsur kayak surat tugas keterpaksaan, nah baru misalnya kan kelihatan banyak gitu, kayak gitu, Bu. Oke. Kalau misalkan sejauh mana kita bisa memasukkan unsur gaming atau apa gitu ya, yang mungkin ya pasti keterpaksaan itu pasti nggak bisa dihindari, itu pertama. Iya, Bu. Nah, tapi awalnya terpaksa, tapi setelah itu bagaimana membuat mereka itu kayak menikmati gitu loh, enjoy aja. Iya itu, Bu. Itu, Bu, yang betul. Ya, yang disayangkan udah terbangun website pelatihan, tapi kayak kok orang nggak minat belajar, padahal ada permasalahan kayak misalnya gap kompetensi gitu ya, kayak selain gap kompetensi kan selain modul juga berhubungan dengan medianya gitu, Bu. Kalau medianya nggak menarik, orang juga males buka gitu loh, Bu. Gitu, jadi orang nggak semangat gitu. Kadang saya juga pas buka itu disuruh misalnya ini ada pelatihan ini gitu, kayak apa ya? Iya gitu. Males aslinya. Iya, kayak kenapa harus ikut gitu? Karena nggak dikombinasikan dengan teori pedagogi. Maksudnya begini, supaya iklan aja ya, supaya orang tertarik. Ketertarikan itu sangat dibangun oleh kesan 15 detik pertama kan. Nah, ya kayak pidato aja ya, kamu pidato aja. Kalau pidato 15 detik pertama itu menyebutkan, saya adalah ini kan nggak ada relasi sama mereka. Tapi kalau misalkan kita bangun dengan pertanyaan, Anda habis ini Anda dari mana? Itu
apa kita bangun dengan pertanyaan yang membuat orang apa itu namanya jadi curious, membangun relasi dengan si pematerinya gitu. Nah, kan teori pedagogik itu sampai segitunya membangun bagaimana supaya orang itu engage gitu loh. Iya. Iya, Bu. Apa ini? Halo? Bentar. latar belakangnya dikit. Terus untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua. Pertamanya bagaimana tingkat keberhasilan menentukan set logo dan nama merek terhadap brand image-nya, sama yang kedua bagaimana hasil branding pada perempuan. Dari DKV ya? Enggak, dari desain apa? Mengetahui keberhasilan sebuah brand image dan desain logo sama nama produk untuk produk-produknya, serta mengetahui positioning brand terhadap saing dari produknya sendiri. Terus itu udah bikin manfaat sama batas pasarnya. Nah, untuk manfaatnya itu untuk mengetahui ketertarikan konsumen dari hasil desain logo sama nama brand terhadap brand image-nya, sama membantu mengenal produk perusahaan melalui logo yang batasannya itu ada tiga. Yang pertama, perencanaan pemilihan logo dibuat berdasarkan branding dan teori mengenai daya tarik visual. Yang kedua, branding dibuat jadi bersih. Oke, udah. Piye, Binda, dilanjut. Iya, siap, Bu. Tadi Ibu terakhir yang apa ketertarikan dalam belajar pedagogi. Ini Teori saya ini udah yang keempat ya, 1, 2, 3. Sebenarnya butuh banyak ya, Bu ya, kalau misalnya untuk dukungan apa penelitian ini. Banyak apa maksudnya? Banyak referensi. Iya, saya lihat di latar belakang juga kadang teman-teman itu memasukkan juga referensi itu gitu. Iya, soalnya ya gimana Iya, kan iya. learning. Jadi kita mau apa nih? Kita mau fun learning. Kita mau kalau misalkan orangnya, jadi gini, kita harus tahu dulu kita mau ngasih yang basic-basic aja. Apa orang ini sudah ngerti yang basic sehingga kita nggak perlu menumbuhkan lagi curiosity-nya karena orang ini adalah orang-orang yang udah terbentuk curiosity-nya, kita tinggal perlu kasih tahu informasi yang lebih dalam. Lah kayak gitu itu kan pendekatannya beda sama kalau kita ngajak orang untuk mulai tertarik dengan satu topik. Nah kayak gitu-gitu tuh loh Winda. Makanya Winda pick salah satu masalah ya kayak si punya Lupita tadi tuh. Winda pilih salah satu masalah misalkan ya kayak pelatihan apa gitu ya. Nah sebagai studi kasus, terus permasalahan tersebut, pelatihan tersebut itu ditujukan untuk siapa, dengan level yang bagaimana, supaya kita bisa mengidentifikasi, oh kalau pelatihan ini supaya orang curious, nggak bosen dengan goal apa, perubahan sikap misalkan. Kalau perubahan sikap itu kan challenging ya. Iya. Nggak cuman kognitif loh ya.
perubahan mindset gitu misalkan ya. Nah itu bisa pakai teori-teori pedagogi, learning teori to engage curiosity. Misalkan Winda perlu browsing teori-teori tentang itu, Oke. kayak how to encourage curiosity, how to deal with boredom gitu ya, in learning ya, kayak teori-teori kayak gitu perlu kita cari beberapa gitu ya, sebisanya untuk mensupport apa itu namanya learning management system kita. Tinggal nanti Winda bisa menawarkan beberapa konsep untuk LMS-nya ini. Ada konsep fun, ada konsep learning deeply, ada konsep kolaborasi mungkin, ada konsep apa. Nah itu yang nanti akan kita pilih sesuai dengan hasil workshop ke FGD ke atau apa gitu loh. Winda, nanti kita bisa buat plan itu sambil jalan lah gitu. Tapi kebayang nggak kira-kira, kalau aku ngelihat ini kan udah fokus LMS Iya, Bu. tentang modul pelatihan, itu udah cukup fokus. Nah, tapi tinggal sekarang pelatihan yang bagaimana, karena pelatihan tuh luas banget menurutku. Kalau pelatihan menjahit, apa sepatu, nah itu kan beda banget kan dengan Iya. pengetahuan tentang sepatu. Kalau pelatihan menjahit sepatu itu kan orang yang mempelajari itu orang-orang yang udah curious semua gitu. Secara online gitu. Nah, itu kan beda gitu loh. Nah, jadi aku perlu Mbak Winda identifikasi dulu gitu menurutku. Oke, ya sih, Bu. Ya Bu, udah kebayang Bu saya, Bu. Sebenarnya udah tahu misalnya mau pelatihan apa yang mau diambil jadi case study ini gitu, Bu. Kalau misalnya saya ngambil topiknya dengan membuat untuk meningkatkan motivasi biar lebih ke arah pelatihan yang fun gitu Bu, dengan teori gamifikasi gitu, berarti sudah dimasukkan ke sini nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Tinjauan pustaka, jadi udah ya nggak apa-apa. oh, Nggak apa-apa. oh, Pelatihan ASN dengan konsep gamifikasi misalkan ya nggak apa-apa. Tapi nanti kasih deskripsi ya. Itu pelatihan apa, tujuannya apa gitu. Kenapa kok gamifikasi? Nah itu supaya nanti kita kebayang juga gitu. oke. Siap. Oke, Bu. Terus apa lagi Mbak? Udah. Oh ya Bu ya. Berarti saya lebih tinggal ngasih ini ya Bu, mau pelatihan seperti apa, terus ambil study case-nya apa gitu. Betul. Deskripsi pelatihan ya. Deskripsi pelatihan. Kemudian kalau saya Bu, kalau misalnya saya berarti ini belum sampai ngambil ke penelitian, data penelitiannya langsung, berarti belum sampai ke sana ya Bu ya? Apa udah bisa ke sana Bu arahnya? Mungkin ada proposal. Nanti kan kita harus ujian proposal dulu. Rencananya kapan? Kapan Bu? Terakhir yang untuk semester ini akhir Mei deh Bu pendaftarannya. Layang di submit ini tinggal ditambah deskripsi, tambah teori gitu ya. Iya. Untuk penelitian udah di submit proposalnya. Oke, Nah, Bu. Nanti penelitian bisa dilakukan pas liburan. Kita tetap
Nah, iya Bu. Itu ke apa itu namanya asistensi nggak apa-apa. Ibu liburan di Surabaya, Bu? Kamu pikir dosen ada libur apa? Nggak ada, ya tetap aja. Iya Bu, saya sama Kak Luvita sepertinya mau main ke Surabaya Bu, menginap. Emang kamu ada di mana sekarang? Saya di Jakarta Bu, tapi sekarang bisa WFH, jadi berniat untuk sebulan ya di Surabaya lah Bu, gitu. Oh alah, ya boleh. Iya. Boleh. Berarti nih saya Ada liburnya. nanti submit kalau misalnya udah saya benerin, terus saya kasih ke ibu gitu ya Bu ya. Langsung submit apa dikoreksi ibu dulu kali ya Bu ya? Koreksi dulu lah, koreksi dulu. Oke. Baru itu nanti kalau udah tak tanda tangani, submit proposal lewat itu kan, lewat sistem itu kan, sistemnya SIMT itu kan. Iya. Heeh. Siap. Oke lah Bu, saya udah kebayang ini terkait ini. Terus Ya, kalau nanti untuk ini Bu, saya mau konfirmasi aja sih Bu. Kayaknya saya di bagian kajian pustaka itu sebenarnya kan di metode penelitian saya mau masukkan tools-tools gitu ya Bu ya. Itu juga harus ada di metode kajian pustaka berarti ya Bu semuanya. Misalnya kayak HMW, terus journey mapping gitu-gitu ya Bu ya. ya kita masukkan juga itu di situ. Iya, saya kurang itu juga. Nanti kalau di metode penelitian itu kita jelaskan yang sudah related dengan penelitiannya. Katakan HMW pada apa itu namanya penelitian ini adalah untuk mengarahkan pertanyaan, ide-ide, mencari fitur-fitur LMS yang menimbulkan motivasi atau menimbulkan konsep fun. Nah kayak gitu nanti di bab 3. Tapi kalau di bab 2 itu HMW adalah kayak gitu-gitu. Oke, bab 3, bab 2. Oke. Bu, tadi saya juga baru ini ada kelas proyek desain inovasi. Nah, tadi ditanyain Bu, ini yang metode penelitian design thinking. Saya kan ngambilnya dari Stanford Design School ya Bu ya, yang umum. Nah, ini kan panahnya itu saya ngelihat ini saya redesign, maksudnya saya bikin ulang lagi, tapi saya melihat ke Stanford. Nah, ditanya sama bapaknya Pak Budiono gitu ya Bu. Nah, ada yang misalnya kayak ini kok ke testing ke prototyping nggak ada panahnya gitu. Itu tuh perlu kita bisa modifikasi, tapi berarti kita nggak merujuk ke Stanford gitu ya Bu? Apa boleh gitu Bu? Misalnya saya nambahin panah gitu, misalnya dari testing ke prototyping. Kalau kamu tambahin panah itu nanti namanya diadaptasi dari gitu. Diadaptasi dari kan berarti kita ada modifikasi gitu, nggak apa-apa. Oh boleh, oke Bu. Bisa. Siap. Oke Bu, udah jelas Bu saya Bu. Nanti kalau teori design thinking pakai Stanford bisa, Lieka juga bisa gitu. Ya nggak apa-apa lah pakai Stanford ya wes. Stanford. Oke. Stanford paling itunya Bowman juga Brown kayak gitu untuk Tim Brown sama Hasso. Gitu. Atau Plattner itu ya yang Stanford itu sama. Iya Bu. Oke. Oke, ada lagi Winda? Oh iya Bu, kalau misalnya mau sempro itu apa Bu yang dipersiapkan Bu selain PowerPoint sama dokumen? Kayak pertanyaannya akan menyerang gitu nggak ya Bu? Kayak kan dulu saya inget sidang. Tujuannya jelas, ada korelasi antara tujuan sama permasalahan. Iya. Kemudian
Aku ada beberapa poin yang dulu pernah tak kasih ke kamu waktu itu. Sudah masuk ke grup apa belum ya, Winda ya? Aku udah kasih tahu itu kisi-kisinya pertanyaan penguji, karena ya nggak jauh-jauh dari situ, setiap tahunnya, setiap saat. Nah, mana ya? Kayaknya belum Bu, saya dikasihnya buku-buku design thinking atau literasi design thinking yang satu folder itu sama Bu El ya. Oke, ulang lagi aja ya, tak re-forward ke WAG aja ya. Oke, siap Bu. Oke, sudah Bu. Sudah cukup. Ada kok aku kisi-kisi pertanyaan. Bu Elia mau izin tanya Bu. Mana ya? Ya nanti tak kirim ya Winda ya kalau ketemu ya. Iya siap Bu. Tadi Kak Lupita mau nanya Bu kayaknya. Kenapa? Mau izin tanya Bu, kalau apa namanya? Ini kan saya sudah ngambil medis semester ini, cuma sepertinya belum ada kemungkinan sempro gitu ya Bu. Misalnya sempro itu di semester yang sama dengan pengambilan tesis, apakah itu memungkinkan Bu? Kayaknya sih memungkinkan, beberapa kayak gitu kan tinggal nilainya aja ya. Karena kalau nggak sempro kan nilai medpennya nggak keluar, kalau nggak salah gitu kan? Oh iya sih, saya nggak tahu nggak keluar atau jadi otomatis E atau D gitu. Otomatis E. Oh, otomatis E, berarti harus ngulang di semester berikutnya gitu ya? Ngulang semester berikutnya, tapi nggak perlu kuliahnya atau gimana ya. Nah tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanya ke Pak Jerry. Emang kenapa nggak bisa maju sekarang? Belum tahu sih Bu, ini sih pengennya kan dicoba dulu ya Bu. Akhir Mei 3 hari lagi. Ya mungkin ini coba saya kejar deh Bu, nanti hari Senin kayak gitu saya kirim draftnya ke Bu Elia gitu ya Bu. Iya, karena kan kepotong Idul Fitri 2 minggu, jadi kita tuh sebenarnya pertengahan Juni anehnya, apa itu namanya, UAS-nya. Kayaknya bisa agak molor-molor dikit deh. Kayaknya loh ya. Itunya deh dicoba aja dulu Bu. Jangan terlalu cepat menyerah. Ayo semangat Kak Lupita. Iya Bu, ini gara-gara laptop kok tiba-tiba nggak connect jadinya. Iya Bu, baik Bu, ini diusahakan dulu. Kayaknya bisa kok. Kayaknya. Oh ya Bu Elia, kalau misalnya mau bimbingan langsung itu bisa ya Bu? Offline bisa, tapi ntar janjian dulu seminggu 2 minggu sebelumnya supaya nanti udah langsung ke sini atau ternyata akunya nggak ada gitu. Ya baik Bu, berarti itu di Sukolilo atau di Cokro Bu itu? Aku di Sukolilo. Tapi nanti kita bisa atur lah. Baik. Oke Bu, siap. Ya wes ya, semangat ya. Semangat, makasih Bu Elia. Makasih banyak Bu. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu. Ya, kasih.